Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni asisten dan rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Kami dari kelompok 2 KBI Bioinformatika. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara pengaplikasian ataupun penggunaan dari aplikasi RStudio. Mungkin langsung saja di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Adela Putri, kemudian ada Sausan Maharani, kemudian ada Ahmad Fahri dan Asyifa Al-Husna. Mungkin langsung saja untuk cara penggunaannya diambil alih oleh Sausan. Kepada Sausan, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Adela. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 mohon izin untuk memberikan cara menggunakan program R. Jadi pertama kita klik dari program R-nya ini. Kita buka aplikasinya. Nah, jadi kira-kira seperti inilah tampilan awal dari aplikasi program R. Untuk program R ini disesuaikan dengan jenis komputer kita. Ada yang untuk Macintosh, ada yang untuk Linux, dan ada juga untuk Windows. Yang saat ini digunakan adalah yang untuk Windows. Kemudian awal mulanya kita Ctrl L dulu. Dan baru dilakukan praktikum sesuai prosedur yang diberikan. Yang pertama, berdasarkan prosedur, yaitu contoh dari penambahan menggunakan program R. Yaitu 2 ditambah 4, didapatkan 6. Kemudian ada pengurangan dan juga penambahan menggunakan program R. Setelah itu perkalian, San. Kalian angkanya terserah kan ya, nggak harus contoh yang bebasan, pokoknya kreasi mungkin. Oke, mungkin teman-teman ada request. 9 kali 17. 9 kali berapa deh? 17. 9 kali 17. Ya, 9 kali 17. Jadi untuk menggunakan program ini, tanda kali kita ganti dengan tanda bintang. Setelahnya 131 bagi 18. 131 dibagi 18. Dan untuk tanda bagi kita menggunakan tanda garis miring. Nah, kemudian sudah didapatkan. Mungkin kira-kira seperti ini untuk operasi penjumlahan, penambahan, pengurangan, dan juga perkalian menggunakan program R. Selanjutnya, requestan. Coba pakai perkalian lebih panjang dengan situasinya itu 2. Yang pertama itu 3 tambah 6 kali 4. Oh, itu dulu. 3 tambah 6 kali 4. Kali 4. Nah, hasilnya itu kan 27 kan. Dengan dasar dari 6 kali 4, 4,3, 27. Nah, bagaimana jika kita ingin sebenarnya itu 3 tambah 6 itu dulu diselesaikan baru dikali 4. Maka harus dibuat buka kurung kan. Buka kurung, 3 tambah 6, tutup kurung, bintang kali 4. Bintang 4. Nah, itu maka dapat hasil 36. Karena kan 3 tambah 6, 9 kali 4, 36. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membatasi suatu kondisi, maka pakailah tanda kurung terlebih dahulu. Mungkin itu harusnya. Oke, Ri. Mungkin dari teman-teman juga ada request yang lainnya. Mungkin sama, San. Untuk kabar takut cukup, San. Mungkin langsung aja masuk ke nilai suatu variabel. Oke. Selanjutnya untuk nilai ke dalam satu variabel. Misalnya contohnya X.
X kurang dari minus 4 dan Y kurang dari minus 5. Kemudian dari variabel ini nanti Izin, San. ya. Izin, San. Itu pembacaannya bukan X kurang dari minus 5, itu bukan minus itu. Itu sebenarnya tanda panah maksudnya, jadi X itu sama dengan 4. Oke. Ya, sama dengan 5 gitu. Oke. Ya mungkin boleh Sausan pencet aja X, nanti di enter, nanti keluar 4 nah gitu. Iya. Coba pencet X, San. Nah ya, enter, akan keluar 4 kan ya. Nah, mungkin lanjut ke penambahan dari variabelnya aja, San. Tunggu bentar, izin. Jadi kan sebenarnya kan kalau dalam kita gunakan R atau R Studio, untuk menunjukkan bahwa X sama dengan 4 itu ada 2, panah 1 sama dengan 1. Tetapi pada penggunaannya itu lebih nyaman, kita kedepannya nanti lebih baik gunakan tanda panah seperti yang digunakan Sausan ini daripada tanda sama dengan, karena nanti agar lebih bisa digunakan di dalam yang lebih kompleks. Mungkin itu dikembalikan. Oke. Oh ya, mungkin tambahannya, kalau panah ini kan bisa dibolak-balik. Nah, kalau sama dengan itu nggak bisa dibolak-balik, nanti keluarnya error gitu, San. Mungkin dikembalikan. Oke, kita Fahri Bella. Selanjutnya kita masuk ke Tunggu San, ada tambahan. ya, lanjut. Panah itu juga bisa dibalik sebenarnya. Jadi nggak harus ke kiri, berarti 5 panah Y. Itu bisa sebenarnya. Ini tuh. Ya, oke. Oke, jadi kita langsung ke contoh penambahan dari variabel yang sudah kita bikin tadi, Kak dan teman-teman. X tambah Y dihasilkanlah 9. Kemudian X dibagi Y didapatkan 0,8. Kemudian mungkin bisa dikombinasikan 2X, 2 dikali X ditambah 4 dikali Y. Didapatkan 28. Selanjutnya, selanjutnya kita, mungkin teman-teman ada tambahan sebelumnya? Mungkin cukup, San. Cukup, San. Oke. Selanjutnya ini kita masih menggunakan variabel. Jadi untuk variabel ini kita juga bisa menggunakan berupa kata gitu. Misalnya buku. Dan harga. Harganya mungkin 3.000. Jadi ketika kita klik buku akan keluar nilainya 10, dan ketika kita klik harga maka akan keluar nilainya 3.000. Kemudian untuk operasinya, ketika buku dikalikan dengan harganya, maka akan didapatkan nilainya menjadi 30.000. Selanjutnya Pemangkatan kayaknya, San. Ya, oke, Cip. Selanjutnya penggunaan tanda pangkat. Tanda pangkat, misalnya di sini kita contohkan 4 pangkat 2. Tanda pangkat di sini kita menggunakan tanda yang seperti huruf V terbalik ini di dalam program ini. Kemudian didapatkan nilainya 16. Kemudian bisa juga kita contohkan yang lain seperti 12 pangkat 3. Didapatkan nilainya 1728. San. Ya, Rik.
Tadi ada requestan. Jadi sebenarnya kalau untuk pangkat kan kalau kita ada kasuskan akar dari gitu kan penggunakannya bisa itu sebenarnya itu SQRT kalau nggak salah kan akar square root kan. Jadi sebenarnya itu kita tuh bisa memutar balikkan pangkatnya jadi misal akar 4 dari 8 kan. Nah itu tuh bisa dibuat sebenarnya itu 8 pangkat 1/3 itu Mas. 8 pangkat 0,33. 0,3. Coba San, enter. Didapat 2 lah, sekitar 2. 0, pakai spasi dong. Ada 1/3. Pakai spasi. Enggak pakai spasi dong. Pangkat 0,3 nyambung. Pangkat 0,3. Dado itu enggak pakai spasi. Coba San. Jadi didapat sekitar. Nah, bagaimana coba San buat SQRT San? SQRT penggunaan coba 8. Didapatkan gitu 2 square root. Mungkin bisa lanjut San. Jadi banyak keyword itu banyak dalam sistem R tuh. Ya, oke. Jadi yang dijelaskan Fahri tadi itu lebih ke penggunaan fungsi matematika di R. Selain dari SQRT atau square root, ini kita juga bisa menggunakan tanda log, kemudian eksponensial, kemudian tan, sinus, kosinus, dan yang lain-lainnya gitu. Untuk selanjutnya, misalnya kita tidak mengetahui fungsi dari fungsi tersebut, misalnya seperti SQRT. Jadi kita bisa mengklik SQRT, kemudian di bagian depan itu kita kasih tanda tanya 1. Nah, jadi ini penjelasan dari SQRT tadi itu, tanda tanya itu merupakan help gitu, bantuan. Jadi berdasarkan pencarian kita tadi, inilah yang kita dapatkan. Gitu. Kemudian balik ke program tadi, selain tanda tanya yang 1 tadi itu juga ada digunakan dalam program R ini menggunakan tanda tanya 2 gitu, karena 2 tanda tanya ini yang di depannya ini kita menggunakan 2 tanda tanya ini, kita akan dicarikan artikel atau hal-hal yang berhubungan dengan kata kunci yang kita cari, misalnya tanda tanya 2 ini, kemudian kita ingin mencari SQRT, maka akan didapatkan hal-hal yang berhubungan dengan SQRT tersebut. Seperti ini. Atau mungkin bisa kita coba di regresi. Berikut hal-hal yang berhubungan dengan regresi. Ada cross validation for generalized linear models, generalized linear model diagnostic, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin kita lanjut ke vektor. Untuk vektor ini, misalnya kita ingin variabelnya itu lebih dari 1. Misalnya dalam hal ini kita
mempunyai nilai tinggi. Jadi untuk membuatkan dalam program R-nya, kita buat seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kita bikin seperti ini, yang mana tanda C itu merupakan combine atau mengumpulkan semua nilai. Jadi misalnya kita masukkan nilainya di sini 10, 20, 30, 40. Kemudian kita klik. Ketika kita mencari nilai tinggi, maka yang didapatkan nilai-nilai yang telah kita ketikkan sebelumnya. Kemudian untuk nilai panjang, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kemudian ketika kita mencari kata kunci panjang, maka yang keluar adalah nilai yang telah kita ketikkan sebelumnya. Kemudian untuk vektor ini kita juga bisa menghitung jumlah data di dalam variabelnya gitu. Dengan mengklik seperti ini untuk length, kemudian kita ketikkan tinggi, maka akan didapatkan jumlah data variabelnya itu 4, yaitu 10, 20, 30, dan 40. Kemudian kita juga bisa mencari data berdasarkan urutannya gitu di program R ini. Misalnya kita mencari tinggi, urutan untuk urutan data yang kedua. Maka didapatkan nilainya 20. Kemudian bisa juga kita mencari rata-rata, nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai SD dari variabel tersebut. Contohnya, misalnya kita mencari nilai rata-rata atau min dari tinggi. Didapatkan rata-ratanya 25. Kemudian untuk nilai maksimum dari tinggi, kita dapatkan 40. Kemudian mencari nilai minimum dari tinggi, didapatkan nilai 10. Untuk nilai SD-nya ya dari tinggi kita dapatkan nilai 12,994. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mencari nilai summary-nya dari tinggi, didapatkan seperti berikut dari nilai kita cari sebelumnya. Kemudian kita juga dapat mencari data keberapakah yang memiliki suatu nilai dan nilai max atau nilai min dengan mengklik which, kemudian tinggi dengan tanda sama dengannya. Pertama kita buka kurung terlebih dahulu, kemudian tanda sama dengannya 2 kali, dan nilai max, buka kurung lagi, tinggi. Dapatkanlah 4. Kemudian untuk mencari nilai min juga seperti itu. Pertama kita buka kurung, kemudian klik tinggi sama dengan 2 kali, kemudian nilai min dari tinggi, nilai minimum dari kata kunci tinggi tadi, kemudian dapatkanlah nilai 1.
Dan kita juga dapat mengurutkan data pada variabel tinggi ini, yaitu dengan mengklik sort, kemudian tinggi, didapatkanlah hasil sebagai berikut. Kemudian jika kita ingin mengurutkan data tinggi kita ini secara permanen, kita bisa membuatkannya sebagai berikut. Yang pertama dengan kita klik kata tinggi, kemudian kita bikin tanda seperti ini sebagai pengganti dari sama dengan seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi. Kemudian sort tinggi, kemudian kita klik tinggi, maka akan keluar nilainya. Keluar nilai dari tinggi. Kemudian nilai variabel ini juga bisa berupa warna. Seperti sebelumnya, kita ingin mengumpulkan semua nilai, maka sebelumnya kita juga kasih huruf C atau combine. Misalnya warna biru, kita beri tanda petik. Karena jika kita tidak, karena kita menggunakan tanda petik ini, nilai itu artinya adalah sebuah karakter, bukan berupa nilai angka. Jadi, kemudian hitam. Kemudian ketika kita cek nilai variabel dari warna, maka akan keluar variabel yang telah kita tuliskan sebelumnya. Selanjutnya, kita membuatkan data dalam bentuk tabel. Jadi tabel ini dapat dibuat dengan menggabungkan beberapa vektor. Jadi masing-masing vektor tersebut akan menjadi kolomnya. Salah satu format yang digunakan untuk membentuk vektor ini adalah data frame. Jadi yang pertama kita bikin dataku, kemudian tanda ini sebagai pengganti dari sama dengan, kemudian data titik frame, dan kita masukkan variabel-variabel tadi berupa warna, tinggi, dan panjang. Kemudian kita bikin nilai dari variabel itu, dataku, kemudian keluarlah tabel seperti berikut. Dan jika kita ingin memanggil data variabel yang di kolom, kita bisa mengklik atau membuat dataku, kemudian kita kasih nilai seperti $, ini, kemudian klik tinggi. $, kemudian tinggi, dan didapatkanlah nilai seperti ini. Kemudian jika kita ingin memanggil data dari tabel berikut, kita bisa membuatnya dalam bentuk dataku, kemudian buka kurung. Akan tetapi kurung digunakan di sini adalah kurung siku. Kemudian misalnya kita ingin mengetahui nilai dari baris keempat,
kolom ke-1. Dapatkanlah hijau, dan jika kita ingin melihat data baris keempat, misalnya baris keempat, tapi kolom kedua, maka didapatkanlah 40. Baris keempat dan kolom kedua. Kemudian untuk contoh selanjutnya itu kita juga bisa membuat statistik sederhana dengan menggunakan korelasi analisis antara tinggi dan panjang dengan membuat rumus seperti ini, core atau correlation, kemudian dari dataku dan tanda S dollar tadi, tinggi, koma, dataku S dollar panjang. Nilai korelasinya 1. Mungkin sekian teman-teman hasil dari latihannya yang berdasarkan format yang diminta gitu, berdasarkan praktikum kita hari ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditambahkan sebelumnya? Cukup mungkin San. Kalau dari Cika ya. Cukup, San. Apakah baik? Mungkin sudah selesai ya, San? Udah deh. Baik. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Sasan yang telah memberikan memberitahu bagaimana cara penggunaan ataupun pengaplikasi dari R ini. Mungkin dari kami kelompok 2 Bioinformatika KBI cukup sekian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.